Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad W. Ramadan dari kelas 11 TKJA. Saya ingin mempresentasikan DNS server dan mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Saya Muhammad W. Ramadan dari kelas 11 TKJA. Pertama-tama, apa itu DNS server? Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkan dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Fungsi DNS server. 1. Meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. 2. Meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. 3. Mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Macam-macam DNS server. 1. Record atau address record in hostname dan IP. 4. 2. ACWCL menyimpan informasi hubung dengan IP5 address. 3. MX record. 4. CNAM. 5. HS record. 6. PETA record. 7. chat record. 8. CSLP record. 9. TXT record. 10. SOA record. Cara kerja DNS server. 1. Tahapan DNS query. DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Tahapan ini dimulai ketika Anda mengetikkan URL ke address bar. DNS server kemudian mencari informasi di file host. Jika informasi yang dicari tidak ditemukan, server akan berusaha mencari kepingan informasi atau rekan informasi yang pernah tercatat di sistem CHC. Dalam tahapan awal ini sendiri terdapat 3 jenis DNS query. Ketiganya adalah recursive query, iterative query, dan non-recursive query. 2. Tahapan recursive query. Server memberikan hostname yang mana kemudian DNS resolver harus berikan jawaban. Ada 2 kemungkinan jawaban yang diberikan. Pertama, DNS akan menyediakan informasi relevan setelah mencari di root server atau authoritative name server. Kedua, browser akan menampilkan pesan error karena informasi tak bisa ditemukan. 3. Tahapan iterative query. User masukkan hostname. DNS resolver akan mencari cache yang relevan di memori. Jika tidak berhasil, DNS resolver akan mencari informasi di root server dan authoritative name server yang paling dekat dan relevan dengan DNS zone. 4. Tahapan non-recursive query. Ini merupakan proses pencarian informasi yang tercepat. Ini tidak memerlukan pencarian di root server atau authoritative name server karena data yang dicari tersimpan dalam cache. Tahapan DNS recurser atau DNS recursive resolver. DNS recurser merupakan tahapan pertama pencarian informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache, sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau Internet Service Provider atau ISP. 6. Tahapan root name server. Katakanlah informasi yang Anda cari tak bisa ditemukan di ISP, maka kemudian sistem akan mencari informasi yang Anda butuhkan ke root name server. Root name server merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Server ini tidak memiliki jawaban tepat untuk informasi yang dicari, tetapi server ini bisa meneruskan permintaan informasi ke pihak yang lebih mengetahui di dunia ini. Terdapat 13 root server yang bekerja. Root server tersebut diurutkan secara alfabet dari A sampai M. Root server semacam ini dikelola organisasi seperti Internet System Consortium, Perseus, ICANN, the University of Maryland, and the US Army Research Lab. 7. Tahapan TLD name server.
Dari root name server, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Setiap TLD seperti .com, .org, .edu, .id, .au, dan sebagainya memiliki server yang spesifik. Dengan baca informasi ini, sistem bisa meneruskan pencarian informasi ke server yang benar-benar memiliki data yang dicari. 8. Tahapan authoritative name server. Setelah menemukan clue di mana server yang diinginkan, sampaikanlah kita pada authoritative name server. Jenis server satu ini memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju. Ketika informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, maka browser akan menampilkan situs web atau halaman yang Anda minta di awal. Tentu saja hasil pencarian ini memiliki masa waktu tertentu. Proses pencapaian ini akan diulang untuk memastikan informasi yang ditampilkan tetap up to date. Namun tentu saja beberapa informasi ini disimpan dalam bentuk cache di device untuk berjaga-jaga agar proses query berjalan cepat. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon kalau ada salah, mohon maaf. Makasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.